Shalom saudara, GKM menyapa kita pada pagi hari ini. Saudara, data indeks global dari Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa ada lebih dari 700.000 orang meninggal setiap tahunnya yang disebabkan oleh bunuh diri. Jadi dari jutaan penduduk yang meninggal dunia, lebih dari 700.000 orang itu penyebabnya adalah bunuh diri. Dan kalau diurutkan penyebab kematian di seluruh dunia, bunuh diri itu menduduki peringkat keempat penyebab kematian penduduk di dunia ini. Saudara, ketika ditelusuri penyebabnya, kenapa seseorang bisa akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, penyebabnya itu beragam. Ada masalah keuangan, masalah keluarga, masalah depresi, masalah mental, didiagnosa penyakit yang mematikan, dan lain sebagainya. Akhirnya orang memutuskan untuk bunuh diri. Kalau kita mau melihat lebih jauh, mengapa di dalam masalah-masalah dan kesusahan hidup, orang akhirnya lebih berani untuk mati dibandingkan berani untuk hidup. Kalau kita mau berpikir, mungkin karena bagi mereka hidup dalam kondisi keuangan yang sulit, hidup dalam masalah keluarga yang tidak selesai, hidup dalam penderitaan karena penyakit yang berkepanjangan, itu sangat menderita dan mereka tidak tahan untuk menderita. Akhirnya orang-orang demikian lebih berani untuk mati daripada berani untuk hidup. Tapi kalau kita mau telusuri akarnya, itu sebenarnya karena di dalam kehidupan mereka tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan, yang akhirnya membuat mereka menjadi tawar hati, yang akhirnya membuat mereka menjadi menyerah untuk hidup. Mereka lebih berani untuk mati daripada berani untuk hidup. Tetapi kebangkitan Kristus itu memberikan harapan, memberikan satu angin segar, memberikan satu jaminan bagi orang-orang percaya. Bahwa di dalam kehidupan ini kita akan memiliki kekuatan, kita akan memiliki pengharapan untuk menjalani kehidupan kita. Karena itu penderitaan, kesusahan, aniaya, sakit penyakit, bahkan kematian sekalipun itu tidak akan membuat kita takut akan menjalani kehidupan ini. Saudara, firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 dan 17. Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat yang ke-17 dia katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, di dalam bagian ini Paulus menegaskan bahwa penderitaan di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan jaminan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita lewat kuasa kebangkitannya. Saudara, kalau kita membandingkan penderitaan kita, kesusahan kita, pergumulan kita dengan orang lain, mungkin kita bisa mengklaim dan menganggap bahwa kita yang paling susah, kita yang paling menderita. Akhirnya mudah sekali bagi kita untuk tawar hati, mudah sekali bagi kita untuk putus asa dan menyerah dengan kehidupan ini. Tapi jika kita membandingkan penderitaan ringan kita, atau kita membandingkan kesusahan kita yang bagi kita sudah sangat berat dengan kemuliaan, jaminan yang Allah sediakan bagi kita lewat kematian dan kebangkitannya, maka mungkin kita bisa katakan bahwa penderitaan kita itu enggak ada apa-apanya. Maka kita akan mengatakan sepadan, kita akan rela menanggung penderitaan kita dan mengikut Kristus dengan menanggung penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Bagi kita itu tidak ada apa-apanya. Dan kita sebagai orang percaya akan menjalaninya dengan rela. Tidak akan tawar hati, bahkan kita akan dengan setia membuktikan iman dan kesetiaan kita dengan Tuhan. Sambil mata kita memandang ke depan, sambil mata kita memandang ke arah Kristus, menantikan jaminan kemuliaan kekal yang Allah akan nyatakan bagi kita kelak nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat penderitaan kita hari ini, saya yakin di tengah-tengah kita sebagai orang-orang percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak menderita. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya pergumulan. Mungkin ada di antara kita yang bergumul karena masalah keuangan yang semakin sulit.
Ada di antara kita yang bergumul bagaimana kita bisa membangun keluarga kita untuk mengasihi Tuhan. Bergumul dengan relasi antara suami dan istri, relasi antara orang tua dengan anak. Bagaimana mendidik anak kita supaya tidak meninggalkan Tuhan. Ada juga yang bergumul sudah bertahun-tahun didiagnosa penyakit yang mematikan, menderita kesakitan demikian rupa. Tetapi kalau penderitaan kita letakkan di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita tidak perlu tawar hati, maka kita punya harapan. Karena penderitaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah penderitaan ringan yang tidak akan dibandingkan dengan kemuliaan yang luar biasa yang Allah sediakan bagi setiap kita. Karena itu seperti Paulus yang memandang kepada salib Kristus. Dia katakan bahwa oleh sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia batinia kita, secara fisik kita menderita kesakitan. Secara fisik kita semakin merosot, semakin lemah, mungkin kita tidak kuat lagi. Tapi pandanglah kepada Kristus, maka kehidupan kita akan diberikan satu semangat, maka rohani kita akan diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari di tengah penderitaan kita di dunia ini. Jangan tawar hati. Maka ketika kita memandang Kristus, kita berani hidup. Kita akan memilih untuk tetap hidup, menjalani hidup kita, membuktikan kesetiaan kita, dan hidup kita akan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.